Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hakiki Mustikawati dengan NIM akhirnya 127. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi kimia medisinal untuk tentang hubungan struktur sifat fisika kimia dengan proses absorpsi, distribusi, dan juga ekskresi obat. Jadi, obat itu bisa diberikan melalui oral atau mulut, sublingual atau di bawah lidah, rektal atau dubur, dan parenteral. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai proses absorpsi. Jadi, proses absorpsi itu merupakan dasar penting dalam menentukan aktivitas farmakologis obat. Seperti yang kita ketahui, kalau farmakologi itu adalah ilmu yang mempelajari nasib obat di dalam tubuh. Sehingga aktivitas farmakologisnya berarti aktivitas obat terhadap organisme hidup dalam tubuh, terutama cara dan mekanisme kerjanya, reaksi fisiologi, serta efek terapi yang dihasilkannya. Nah, kapan absorpsi obat itu di lambung itu tergantung dari sifat strukturnya. Karena obat yang bersifatnya asam atau basah itu dia mudah larut dalam lemak, akan diabsorpsi dengan baik. Absorpsi obat melalui saluran cerna itu kan dia tergantung 3 hal, yaitu yang pertama ada ukuran partikel molekul obat. Jadi semakin besar molekulnya, maka semakin sulit menembus membrannya. Contohnya itu ada karbohidrat, dia sulit menembus membran karena karbohidrat itu bersifat makromilitan. Yang kedua ada kelarutan obat dalam lemak atau air, hubungannya dengan polar dan nonpolar. Yang ketiga ada derajat ionisasi obat, itu hubungannya dengan kemampuan obat untuk terurai menjadi kation dan anion. Yang kedua ada proses distribusi obat. Jadi umumnya distribusi obat terjadi dengan cara menembus membran biologis melalui proses difusi. Ada faktor yang mempengaruhinya, yaitu ada sifat fisika kimia obat, terutama kelarutan dalam lemak, sifat membran biologis, dan lain-lain. Difusi itu dia ada 2, yaitu difusi aktif sama pasif. Untuk difusi pasif itu dibagi menjadi difusi pasif dengan melarut dalam lemak, itu dia contohnya senyawa lipofil atau nonpolar. Terus ada difusi pasif atau melalui pori. Jadi dia itu mempunyai pori dengan garis tengah. Pori itu kan untuk menghilangkan minyak. Nah, kalau untuk difusi akhir itu dia dibagi menjadi transport aktif dan pinositosis. Untuk interaksi obat dengan biopolimer itu adalah interaksi kuat, ditandai dengan ikatan kuat, maka terjadi kestabilan kompleks antara reseptor dan obatnya sehingga terjadi efek samping. Tapi kalau interaksi obat dengan polimer itu, karena polimer kan tersusun dari monomer, jadi dia dibagi menjadi interaksi tidak khas sama khas. Untuk interaksi tidak khasnya itu contohnya ada obat dengan protein, obat dengan jaringan, bersifat reversibel atau bisa kembali ke bentuk semula. Yang kedua ada interaksi khas, itu contohnya ada obat dengan reseptor. Untuk yang terakhir itu ada proses ekskresi obat. Jadi ekskresi obat itu dia melalui paru untuk obat yang digunakan secara inhalasi atau hirup. Ekskresi obat melalui ginjal ada 3 proses, yaitu ada penyaringan glomerulus dilewati oleh molekul obat dengan BM-nya kurang dari 5000, bersifat hidrofil atau polar. Yang kedua ada absorpsi kembali secara pasif pada tubulus ginjal, itu dia sangat tergantung pada pH urin. Yang ketiga ada sekresi aktif pada tubulus ginjal, itu dia bergerak dari plasma. Jadi ekskresi obat melalui empedu itu terjadi ada obat dengan BM kurang dari 150 dan diekspresikan melalui ginjal. Sekian
pembahasan atau penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.